Kamu enggak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. LG 1 2 3 4 2 3 4 5 6 Jadi ada di sapling ya. Oke. Kita siapkan alat-alatnya. Itu motor datang kondisi mogok ya. Kondisi mogok. Nah. Rupanya tegangannya 9,24. Mungkin ngedrop. Motor kondisi mogok-mogokan ya, kadang hidup, kadang mati, maksa hidupnya. Hidup mati. Datang tadi nggak tahu, orangnya bilang mogok mas gitu. Nah gitu lah. Ini kita coba, kita cas dulu ya toh. Kita cas dulu, nanti kita lihat berapa. Kita cas dulu akinya. Nah itu 12 ampere ya. Kondisi akinya baru 5%, memang kosong blong. Coba ini kita hidupkan, suplai pinjam dari charger saja itu tadi ya. Motor saya charger asal bisa hidup. Hidup, tapi suplainya dari charger, dibantu, maksudnya dibantu oleh charger. Maaf ini masih bergerak videonya, nanti habis ini videonya mungkin akan tetap karena nggak ada yang bantu, teman-teman pada kerja semua. Maaf, ulang jalannya, mohon maaf. Dia sudah 12 tuh regulatornya sudah buka. Kalau memang sistemnya sudah betul atau tidak ada barang yang rusak. Oke, jadi ini bisa disimpulkan ya mas ya, bisa disimpulkan pengisian tidak jalan. Pengisian tidak jalan itu kita charger, masih baru kondisi di 10 ampere 10%, arus yang mengalir 60. 10% kondisi akinya, arus yang mengalir sekitar 60. Tegangannya sampai 1239 nggak naik, berarti ini nggak fungsi. Sistem pengisiannya motor Milji ini berarti tidak fungsi. Oke, karena tidak fungsi ya, nanti kita mau cari letaknya di mana. Ketidakfungsian itu apa penyebabnya? Regulator kah, atau sepul kah, atau mungkin ada yang lain dari pengkabelan atau apa, kita belum tahu karena ini motor belum kita buka. Oke, mari kita lihat. Dan ternyata regulatornya enak, ini sudah disiapkan. Enggak disiapkan, kalau disiapkan nggak kotor. Ini berarti sudah lama modelnya begini nih. Semoga aja ada disoket-soket atau apa saja gitu aja. Waduh, lekat karena memang regulator kenceng sekali, regulator Yamaha itu soketnya. Nanti kita lihat pelan-pelan, kita lihat. Kita buka dulu motor, kita bersihkan, disentil biar ngaceng ya. Itu ya, biar bersih. Seperti ini kita lihat motor kita hidupkan, berapa tegangan terpantau yaitu berapa arus terbaca, arus sekaligus tegangan ya. Biar kalau saya itu harus itu wajib
arus dan tegangan dan arus kali ya, simulasi. Kalau nggak gitu kita tertipu mas, kalau nggak gitu ya. Kita lihat namanya tidak punya tukang sorting mobil ya sabar kalau lihat bisa ya, mohon maaf ya. Ya kita sih berusaha sebaik-baiknya. Kemarin hampir dapat tukang sorting adik saya, ternyata nggak disiplin ya, saya keluarkan. Disiplin masuk jam kerjanya, masuk masih enggak batunya akhirnya, daripada saya pusing saya suruh di rumah saja. Nah, langsung 26 kilometer ya, 26 sekitaran ada di situ ya. Itu kabel sepul ada segitu. Motor hidup nih mas, lari-lari ya, makanya enggak polnya lari-lari. Sekarang kita ganti ke ampere meter masih, karena kita mau jumper sepulnya ya. Kabel yang putih ya, masa sama putih sama sepul putih, sepulnya mas ya, kita jumper. Ternyata arusnya nul. Kita kan ketipu kan, terbaca tadi seolah-olah ya, 0,3 0,12 ya, 0,2 0,4 ampere, 0,4 ampere mas ya, nggak masuk mas ya. Kalau dimasukkan regulator habis, terbaca sekitar segitu tadi ya ampernya. Coba kita ukur ini pakai visualitas ya, pakai ukurnya pakai taspen ya, ternyata nggak nyala. Taspennya nggak nyala, nggak nyalain itu kan, cuman amati nggak nyala ya. Berarti voltmeter terbaca segitu ya, tapi lampunya tidak menyala, ataupun diukur pakai ampere meter dia nggak keluar. Jadwal sudah menipu saya. Oke, jadi jangan suka tertipu sama voltmeter mas ya. Sekali lagi, nah ini tadi sudah saya buka ya, saya cut tadi mas ya. Ini coba sudah saya buka, saya mati, ada di tuh. Saya ini curiga ini kalau melihat apa kerasnya ini mungkin semacam ngefong. Ini nggak tahu sambungan siapa kok model begini. Ya mungkin diperkirakan sudah bagus ya. Apalah namanya sudah usaha, kita nggak usah itu mencela kerjaan orang lain. Ya kalau kita bisa memperbaiki ya kita perbaiki, segitu saja. Masing-masing orang punya kreativitas masing-masing ya kan. Wah nggak bisa dibongkar. Kayak ini mesti saya potong ini nanti. Saya potong gitu agar bisa bagus. Ini saya mau lepas dulu, saya coba mau lepas dulu. Saya lihat apakah sepulnya masih bagus atau tidak. Nah dari dua kabel itu kan sepul ya. Ingat ya, Yamaha Miyuji itu kedua sepulnya naik mas ya, kedua sepulnya itu naik ke atas. Jadi kalau kita mau ganti kiprok pakai kiprok tiger gitu, wes mak tokcer cepet langsung, sekali mikir gak usah buka gitu. Ini coba mau kita hidupkan mesinnya dulu. Aki sudah saya cas, jadi kita tekan tombol starter saja, jreng ya, kita tes. Wah ternyata sepulnya masih bagus, syukur alhamdulillah. Saya nggak harus bongkar-bongkar sepul ya. Yang jelas nanti ongkos pasien juga akan semakin ringan kalau kita nggak buka sepul ya kan?
kita lihat ini, kita ukur ya, ampere meter, pakai ampere meter di AC mas ya saya, karena saya nggak mau tertipu lagi. Thread, ada thread itu berarti sudah ada setrum, tapi ampernya berapa? Kalau 10 tunggal biasanya gede. Ya, menyentuh 9, pada angka stasioner 9 ampere mas ya. Kalau fiction itu dari ketiga sepolnya itu sekitar pada saat stasioner pun 6 sekitar 6 ampere per anu. Nah, itu bisa disimpulkan berarti soket itu mungkin yang rusak. Kita harus potong saja daripada bikin masalah, daripada kita berjalan pada jalan yang abu-abu, yang pada jalan kegelapan. Kita potong saja, kita sambung pakai terminal kalau bisa nanti. Jos ya mas ya. Kita coba telepon. Nyala terang. Saya takut terbakar mas. Apanya takut, untung saja taspennya enggak putus. Tapi putus nggak apa-apa, itu cuma 10 ribuan kalau beli di saya, kalau ada. Nah ini kita ambil tadi sudah kita ambil terminal ya toh. Waktu saya cut tadi, saya tinggal menyelesaikan pekerjaan lain ya toh, saya ambil terminal. Nah, saya gunakan terminal itu ya toh, untuk menyambung kabelnya nanti. Uji itu kedua tepungnya ya, dari sini ke atas tuh naik dua-duanya. Nah, dua-duanya begini. Nah, ini ke masa. Ini ke masa. Ini nggak nyala. Berarti kedua-duanya naik. Ya, tepungnya kedua-duanya naik. Kalau kedua-duanya naik itu di trigger bisa di apa? Paling enak di trigger. Ya. Opsinya kalau misalkan ada masalah, paling enak dikasih trigger. Ini tadi nggak jadi, kita nggak jadi pakai terminal karena kabelnya kurang panjang, terpaksa kita pakai selang bakar. Nah, posisi nyambungnya ini terbalik tidak apa-apa, tidak perlu dilihat, terbalik bisa, karena tidak ada negatif, tidak ada positif, kedua kabelnya naik, jadi tidak ada kutubnya. Mana yang masa, mana yang itu tidak ada. Masa ditentukan oleh kabel bodi. Nah, oleh kabel bodi ini. Jadi terserah. Oh, nggih monggo. Nah, ada teman pamit. Nah, oke. Pun tangki 125 iki piye? Oke. Istirahat cek. Kita bakar. Jangan dibakar pakai korek ya, bahaya. Kalau punya organ ya, cukup begini saja, nanti dibaikin ya. Kabelnya pakai yang bagus. Di sini kita lihat pengisiannya sudah jalan apa belum. Kita ukur di sininya dulu, di kutubnya sini dulu, sudah ada apa belum. Ini kau modelan ini bed.
Terus ya Pak, aku lagi repot nih. Nah, takok iki. Kita ukur dulu. Ukurnya pakai voltmeter ya. Voltmeter AC saja. Sekarang ampere meter, tadi nggak ada, sekarang ada. Nah, sudah ada. Kita angkat ke sini. Nah, lampu sudah nyala. Yang tadinya nggak nyala, sekarang sudah menyala. Oke. Mungkin pengisian sudah beres. Kita cabut dulu. Ini charger. Gowai. Ya. Kita lihat ya. Terbaca. Nah, sudah bekerja. Oke. Kita pakai ini saja biar jelas. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Kita off-kan dulu. Oh, enggak ganti ternyata, sorry. Nah, gini aja. Bentar. Nah. 13 minus terbalik, berarti ini sudah akinya sudah penuh. Jadi bentar, nggak ada bantu. Lepas. Bagus. Oke. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan ya. Kita dalam mencari kasus sebuah masalah itu tahap per tahap ya. Jangan langsung vonis sepul atau dan lain-lain sebagainya. Seperti ini tadi kita lihat ya toh, kita lihat dari tahap ke tahap ternyata hanya ada di kabelnya yang putus. Kesimpulan kedua, untuk pengukuran sebuah beban atau sebuah ceblok untuk
pengisian, jangan mengacu pada voltmeter tanpa beban, gitu. Jangan mengacu kepada voltmeter tanpa beban. Kalau kita menggunakan voltmeter tanpa beban, yang ada kita akan sering tertipu. Seperti itu tadi, gitu. Seperti itu tadi kita memakai, kita ukur ada di voltmeter ada ya. Pakai voltmeter AC tadi, sepulnya terbaca berapa tadi ya? Sekitar ada di 18 kadang 23. Secara nalar kalau dia melewati sebuah voltage barrier, sebuah dioda, dia akan berkurang 0,7 volt. Misalkan dari 23 berkurang 7 volt, ya tetap ngatasi. Wong aki itu hanya butuh 14 volt kalau pengecasannya di Miyuji seperti ini. Nah, padahal terukur segitu 1923, namanya stasioner Mas ya. 1923, 1923, 25 terukur segitu, tapi pada kenyataannya ketika kita memakai, kita ukur jumper pakai ampere meter ya, ampere meter AC, ternyata beban nol, bebannya nol. Nah, terukur semu. Nah, disitulah sering ya saya tekankan, kalau mengukur sebuah daya itu harus ada beban, harus ada yang dialiri ya kan? Kalau nggak ada yang dialiri, namanya nggak bisa, namanya nggak akan terukur namanya beban. Gini loh, idealnya itu begini, baterai aki, iya. Aki 12 volt, kuat untuk double starter, terukur juga 12 volt ya tak? Terukur 12 volt. Baterai jam dinding, baterai jam tangan, kalau ditumpuk-tumpuk ya tak? Yang 3 voltan itu kalau ditumpuk-tumpuk 4 juga terukur 12 volt. Lah ini kenapa kok nggak bisa dipakai double starter? Ya karena ampernya kecil, dayanya kecil. Lah itulah, kita itu jangan tertipu sama voltmeter. Masa ukur sekian volt akhirnya saya pakai double kok nggak kuat ya? Loh, simulasi untuk mengukur aki itu harus ada beban daripada aki tersebut. Sebetulnya juga voltmeter itu Mas, ya alatnya yang alat-alat yang voltmeter, yang tester aki semacam itu, voltmeter juga sama. Tapi ada beban simulasinya di dalamnya. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita tertipu menggunakan voltmeter. Voltmeter bisa diukur ya kalau sesungguhnya nilai volt terhadap beban ya. Kalau nggak ada bebannya sering kita tipu. Oke, apalagi? Jadi ternyata cuman 2 kesimpulan itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf, solusinya nggak jadi gede ya, solusinya cuman nyambung kabel. Tapi saya berharap bagi pemula ada banyak yang bisa mendapatkan, termasuk teori-teori pengukuran ya. Sekali lagi jangan tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nunggu ya, banyak yang nunggu.